Masuk ke bagian kelima, saksi kapasitas fisik dan mental. Ngebongkar kebenaran di pengadilan itu nggak bisa cuma modal ngecek kertas. Hakim perlu tahu persis kondisi mental dan fisik si pemberi hibah tepat di detik dia tanda tangan. Makanya, kesaksian dari pihak netral, kayak perangkat desa setempat, itu nilainya tinggi banget. Terus, peran saksi ahli juga luar biasa penting di sini. Kesaksian dari dokter atau psikiater yang rawat si pewaris semasa hidup bisa ngasih pembuktian medis. Apakah saat itu beliau benar-benar waras, nggak pikun, dan secara fisik masih kuat buat megang pulpen? Bagian keenam, sekaligus yang terakhir, mediasi dan kesepakatan damai. Jadi, poin krusialnya adalah berantem di pengadilan itu makan waktu dan biaya yang nggak sedikit. Makanya, hukum kita lewat Prema nomor 1 tahun 2016 mewajibkan adanya mediasi. Apalagi ini kan sengketa keluarga ya. Mediasi ngasih ruang buat nyelesain masalah dari hati ke hati tanpa harus ngerusak hubungan keluarga. Kalau sepakat berdamai, hasilnya bakal dituangkan dalam akta Vandading. Kerennya lagi, Vandading ini punya kekuatan hukum tetap yang sama persis kayak putusan hakim loh. Jadi, biaya hemat, silaturahmi pun tetap terjaga. Intinya, pengadilan itu ibarat benteng pertahanan terakhir buat ngoreksi ketidakadilan. Hukum tuh selalu berusaha nyari titik keseimbangan antara hak seseorang untuk ngasih hartanya dan hak ahli waris buat nggak ditelantarin. Jadi kalau ada syarat formal yang dilanggar atau terbukti ada unsur pemalsuan, instrumen hukum yang kita bahas tadi siap bantu Anda. Pada akhirnya, ini semua balik lagi ke Anda. Coba tanyain ke diri sendiri, apakah Anda mau ngejar keadilan material mati-matian di pengadilan? Atau Anda bisa nemuin jalan tengah lewat mediasi demi ngejaga keutuhan keluarga? Pahami hak Anda, siapin bukti yang kuat, tapi jangan sampai lupa nilai kekeluargaan di baliknya. Semoga paparan kali ini ngasih pencerahan buat langkah Anda ke depannya ya.